baru aja cerita kita udah dapat banyak sekali nasihat-nasihat yang nggak kami butuhkan, atau yang bahkan komentar-komentar yang nggak kami butuhkan, judgmental yang kebutuhan anak-anak spesial kami ini besar. Ada biaya terapi, ada biaya sekolah khusus. Ternyata saya belajar dari anak-anak berkebutuhan khusus ini bahwa bahagia itu sangat sederhana gitu. Untuk More Community sendiri memang kami bentuk, yang pertama tujuannya itu untuk menjadi wadah ketika orang tua ini belum bisa menerima kondisi anak, maka yang rugi adalah anaknya. Sama negara diwajibkan menerima ABK, tapi tidak ada fasilitas edukasi yang diberikan untuk mensupport itu gitu. Jadi kami paham sih. Bahkan guru-guru itu juga masih banyak yang belum paham tentang disabilitas. Jadi disitulah memang saya menyadari bahwa ternyata pemerintah ini kurang banget ya berarti sosialisasi. Males-malesan di More nih, kasihan ibu-ibu yang baru-baru ini, karena mereka lagi butuh-butuhnya dirangkul. Walaupun mereka itu terkadang terlihat cuek, tidak mendengarkan, tapi sebenarnya mereka itu mendengarkan komentar-komentar kalian. Jadi tolonglah untuk memberikan komentar yang baik. Nama saya Husna, saya juga aktif berkegiatan di More Community, yaitu komunitas yang menaungi para orang tua, khususnya ibu-ibu dari anak dengan penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus. Saya kebetulan saat ini menjabat sebagai ketua di More Community. Pada awalnya Kito ini kan terlahir normal ya, awalnya tidak terlihat ada kelainan. Kemudian di usia 7 bulan itu didiagnosis mengalami penyakit jantung bawaan. Pada saat awal mengetahui bahwa Kito tuh mengalami penyakit jantung bawaan, autisme, itu kan saya kepingin cari info sebanyak-banyaknya ya. Selain saya itu baca-baca, kemudian tanya ke dokter, tapi saya tuh juga kepingin tahu cerita dari ibu-ibu yang anaknya itu mengalami hal yang sama gitu, yang anaknya juga mengalami kondisi khusus. Perasaan saya pada saat itu gini loh, ini anak ini bisa besar nggak ya? Bisa bertahan sampai besar nggak sih sebenarnya? Kalau ada, saya tuh pengen tahu contoh anak yang diagnosisnya sama dan dia tuh bisa bertahan sampai besar, dan gimana kehidupan dia sama ibunya gitu. Akhirnya saya waktu itu sampai cari-cari di Instagram pakai hashtag diagnosis itu, saya cari ibu-ibu yang sharing tentang anaknya. Karena saya kepingin tahu gitu loh. Tapi waktu itu 2018 itu belum banyak yang sharing di IG. Kebanyakan itu orang-orang luar aja. Yang orang Indonesia itu masih sedikit yang terbuka. Akhirnya saya ketemu sama seorang ibu ABK dan itu diajak gabung ke komunitas penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus, tapi yang pusatnya di Jakarta. Kemudian saya masuk dan di situ saya merasa kayak recharge gitu. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa saya dapat. Saya bisa mendengar cerita-cerita ibu ABK walaupun diagnosisnya beda-beda ya, nggak sama itu. Jadi saya merasa seneng gitu, bisa ketemu wadah yang menyatukan kami sehingga rasanya nggak sendirian. Kemudian di situ saya ketemu sama 10 orang lain yang ternyata sama-sama dari Malang. Akhirnya kita yang di Malang ini sering ketemu nih bersebelas. Jadi sebelas-sebelasnya ini kesamaannya punya anak penyakit langka dan ABK. Terus kita mikir, di Malang ini sebenarnya masih banyak ibu-ibu ABK lain tapi belum terwadahi. Kalau ketemu di rumah sakit waktu kontrol itu kan ketemu ya sesama ibu ABK gitu. Banyak yang belum terwadahi komunitas. Akhirnya kita bersebelas mikir, kenapa kita nggak bikin aja ya komunitas anak dengan penyakit langka dan ABK yang pusatnya di Malang Raya, supaya lebih merangkul banyak lagi ibu-ibu ABK di sekitar kita. Akhirnya saya bersama 10 ibu-ibu lain itu bersepakat untuk mendirikan More Community di tahun 2020, tepatnya 17 Maret 2020. Jadi untuk 11 orang founder dari More Community ini ada saya, kemudian ada Mbak Mila, ada Mbak Diah, Mbak Lutfi, Mbak Ica, kemudian ada Mbak Tias, Mbak Lea, kemudian ada Dr. Anik, kemudian Mbak Aisyah, Mbak Susi, dan Mbak Lutfi gitu. Jadi memang kami bersebelas ini kesamaannya adalah punya anak penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus dan rumahnya di Malang Raya. Kemudian untuk More Community sendiri memang kami bentuk, yang pertama tujuannya itu untuk menjadi wadah para orang tua khususnya ibu-ibu yang memiliki anak dengan penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus untuk berkumpul, bertukar informasi,
Karena kan kalau anak dengan penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus ini kadang-kadang kita sulit ya cari informasi tentang parentingnya, gimana menghadapinya. Jadi harapan kami sih MOR ini bisa jadi wadah untuk saling tukar informasi, tukar cerita. Karena kadang kami mau curhat itu kadang juga bingung mau curhat ke siapa yang orang itu bisa mendengarkan tanpa memberikan judgmental kepada kami. Karena sering-seringnya itu ketika kami baru aja cerita, kita udah dapat banyak sekali nasihat-nasihat yang nggak kami butuhkan, atau yang bahkan komentar-komentar yang nggak kami butuhkan, judgmental yang rata-rata memang menyalahkan kami sebagai orang tuanya gitu. Jadi kadang-kadang orang tua ABK itu memang cenderung akhirnya memilih menutup diri. Maka dari itu kami harap MOR Community ini bisa menjadi wadah untuk ibu-ibu itu saling bertukar cerita, mengeluarkan isi hatinya tanpa ragu-ragu. Kemudian tujuan kami kedua, kami menyadari kalau informasi seputar penyakit langka, seputar disabilitas di masyarakat itu kan masih kurang, dan itu menyebabkan banyak sekali hoax, kemudian mispersepsi, dan akhirnya berujung pada stigma negatif dari masyarakat terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus dan juga keluarganya gitu. Jadi kami berharap MOR ini juga bisa menjadi sumber edukasi untuk masyarakat terkait penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk mewujudkan tujuan-tujuan kami itu memang MOR punya agenda-agenda, punya kegiatan-kegiatan rutin, baik itu agenda bulanan, harian maupun tahunan. Kalau yang agenda harian itu biasanya MOR rutin membuat konten edukasi di Instagramnya. Kemudian untuk bulanan itu MOR juga rutin membuat kegiatan-kegiatan di dalam support group MOR Community. Jadi di grup WhatsApp ibu-ibu ABK itu MOR rutin mengadakan kuis untuk seru-seruan atau juga kuliah WhatsApp dengan mengundang narasumber. Itu kita follow-up internal membahas isu-isu yang dibutuhkan oleh ibu-ibu ABK ini gitu. Kemudian juga ada sesi 1 jam lebih dekat. Biasanya ada satu ibu yang curhat, yang menceritakan perjalanan hidupnya bersama si kecil di grup WhatsApp selama 1 jam, dan itu kemudian boleh bebas tanya jawab kepada ibu tersebut. Tujuannya supaya lebih dekat. Untuk kedekatan ibu-ibu ini kita juga biasanya 3 bulan sekali rutin mengadakan mini gathering. Jadi kita kumpul di rumah siapa, makannya potluck aja, yang penting kumpul, sharing gitu, supaya lebih dekat, nggak sendirian gitu. Kemudian untuk program-program yang online selain di support group juga ada live Instagram bersama narasumber ahli, itu namanya Ngobras MOR. Itu kita ngundang dokter, psikolog, ataupun narasumber ahli yang dengan membahas tema-tema yang dibutuhkan oleh ibu-ibu ABK ini gitu. Kemudian juga ada live Instagram yang judulnya itu Special Talk with Special Moms. Jadi kita mengundang salah satu ibu-ibu ABK di support group itu untuk, ayo siapa yang mau jadi narasumber live IG STSM. Jadi menceritakan kisah hidupnya bersama putra-putrinya tapi lewat Instagram gitu. Jadi tujuannya selain memang untuk edukasi juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri ke ibu-ibu gitu. Karena rata-rata itu kan ibu-ibu ABK itu setelah punya anak spesial rata-rata down, nggak pede gitu. Akhirnya itu salah satu cara supaya ibu-ibu itu berani tampil lagi, pede lagi, kita ajak live Instagram. Kami ada proyek buku, biasanya kita terbitkan 1 atau 2 tahun sekali, di mana itu memang penulisnya semua adalah ibu-ibu yang tergabung di support group MOR Community. Jadi boleh menuliskan kisahnya sendiri dan anaknya, boleh juga menuliskan kisah ibu lain yang ada di support group gitu. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu yang kepingin kisahnya itu dimuat di buku tapi belum sanggup nih untuk ikut proyek nulis. Jadi boleh, nanti ada ibu lain yang siapa yang bersedia untuk menuliskan, seperti itu. Jadi memang tujuan buku ini selain juga agar buku ini bermanfaat dibaca untuk pembaca, menyebarkan awareness tentang penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus, juga tujuannya untuk menjadi wadah bagi ibu-ibu untuk menyalurkan perasaannya dengan menulis, kemudian juga menumbuhkan skill menulis. Jadi nanti kita ajarkan juga cara-cara kepenulisan begitu, dan tentunya itu tadi untuk membangun kepercayaan diri lagi untuk ibu-ibu. Kemudian untuk agenda tahunan ada satu yang kita laksanakan 1 tahun sekali, itu biasanya ada 2. Dan ini dilaksanakan secara offline. Yang pertama itu peringatan Hari Disabilitas Internasional di bulan Desember.
dan juga peringatan Hari Penyakit Langka di akhir Februari. Biasanya kita buat apa ya? Kalau hari disabilitas biasanya kita buat apa semacam long march, semacam jalan bersama sambil bawa pesan-pesan tentang ini disabilitas, tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi supaya orang-orang melihat. Kemudian juga kita ajak anak-anak ABK ini untuk tampil, biasanya menyanyi, fashion show seperti itu. Tantangan di awal, tentunya karena kita berawal dari 11 orang, yang 11-nya ini ibu-ibu semua nih, apalagi anaknya berkebutuhan khusus. Sedangkan kita tuh mendirikan MOR tuh dengan visi yang demikian, kemudian harus ada program-program yang kita jalankan nih. Akhirnya mau nggak mau, kayak kita para yang ibu 11 itu kayak harus mau nih belajar lagi. Misalnya belajar desain. Siapa nih yang belajar desain? Siapa yang kira-kira bisa bantu di desain? Kemudian belajar menjadi MC, host live IG lah, atau belajar menjadi moderator kuliah WhatsApp. Kemudian siapa yang belajar jadi tim penyusun konten, materi konten, otomatis kan dia harus sering buka-buka jurnal penelitian untuk bisa menyusun konten itu gitu. Jadi tantangannya di situ sih. Jadi kayak 11 orang ini harus keluar dari zona nyaman. Kemudian di sela-sela kesibukannya mengurus anak dan suami dan keluarga, dan mungkin ada pekerjaan lain juga, kan ada yang dokter, ada yang guru, harus mengeluangkan waktunya lagi untuk berkontribusi di MOR Community, keluar dari zona nyaman dan harus belajar lagi dari nol supaya MOR ini berjalan program-programnya dan kebermanfaatnya itu bisa dirasakan sama orang-orang. Untuk tantangan saat ini tentunya ini sih, mempertahankan itu lebih sulit daripada membuat baru ya. Jadi untuk bisa menjaga agar MOR ini terus berjalan, terus bermanfaat sampai tahun keempat dan sekarang mau tahun kelima nih insya Allah, itu memang sulit ternyata. Karena MOR ini kan organisasi non-profit. Jadi semua yang berkontribusi di dalamnya itu tidak ada yang dibayar. Jadi ya kadang-kadang itulah tantangannya kami agak kesulitan untuk merekrut sumber daya manusia baru yang bersedia untuk berkontribusi di MOR. Dan akhirnya memang ketika kami open recruitment untuk pengurus, yang rata-rata yang mendaftar adalah memang ibu-ibu ABK itu sendiri yang ada di support group itu. Jadi memang alhamdulillah untuk pengurus saat ini sudah ada 20, dan itu semuanya ibu-ibu dari anak berkebutuhan khusus juga. Akhirnya memang kembali lagi tantangannya adalah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengembangkan MOR Community dari para ibu-ibu itu sendiri. Kemudian tantangan yang kedua tentunya adalah dari segi dana, karena dana operasional. Karena memang kan untuk acara-acara MOR, terutama yang acara-acara offline, peringatan Hari Disabilitas Internasional, terus peringatan Hari Penyakit Langka, ataupun kuis yang ada di support group MOR, itu kan biasanya butuh dana. Kalau kuis kan untuk hadiah gitu. Kalau untuk acara-acara offline berarti untuk dana operasional, konsumsi dan sebagainya. Alhamdulillahnya tapi ada donatur-donatur yang bersedia untuk mensedekahkan uangnya ke MOR Community untuk kegiatan-kegiatan sosial MOR Community. Dan juga biasanya solusinya MOR mengajak kolaborasi pihak lain. Jadi misalnya Matos, Malang Town Square, itu kita pernah kolaborasi, kita ajak kolaborasi dengan Matos untuk mengadakan acara peringatan Hari Penyakit Langka tahun 2023. Kemudian kita juga pernah kerjasama sama Radar Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk mengadakan acara di Car Free Day untuk Hari Disabilitas Internasional. Itu mereka kasih free panggungnya, tidak perlu bayar. Jadi memang itu solusi yang kita kerjakan saat ini untuk tantangan, terutama untuk tantangan dana operasional, kita solusinya berkolaborasi dengan pihak lain. Motivasi untuk bisa terus semangat di MOR Community adalah melihat anak-anak itu sendiri. Ketika ada acara yang offline, kemudian anak-anak itu berkumpul bersama orang tuanya, terus melihat mereka seneng, bahagia tampil, bahagia bisa ngobrol, bisa saling ketemu, itu tuh
rasanya sudah jadi bayaran tersendiri gitu untuk kerja keras kami di pengurus MOR selama ini gitu. Karena memang tujuan kami memang itu kan, membuat orang tua ABK ini bisa lebih semangat, lebih bahagia gitu. Jadi itu sih. Kemudian juga tentunya melihat perjuangan orang tua ini yang tanpa menyerah, otomatis itu juga menambah semangat kami untuk tidak menyerah terhadap tantangan-tantangan yang MOR hadapi. Kemudian juga ada banyak orang tua yang baru didiagnosis mengalami penyakit langka atau berkebutuhan khusus, itu kan mereka masih daun-daunnya nih. Ini tuh justru orang tua yang wajib kita rangkul di MOR. Jadi kalau saya males-malesan di MOR nih, kasihan ibu-ibu yang baru-baru ini, karena mereka lagi butuh-butuhnya dirangkul. Karena itu tadi kembali lagi bahwa akan berhubungan dengan penerimaan mereka terhadap anaknya kan, yang mana itu juga akan berimbas langsung kepada kebaikan anaknya. Jadi otomatis memang saya bersama pengurus-pengurus lain tuh selalu menguatkan diri, yuk semangat lagi yuk untuk mengayomi ibu-ibu ini. Saya rasa mungkin yang membuat kami saling menguatkan adalah rasa senasib sepenanggungan. Jadi mungkin karena kalau di dunia nyata ya, maksudnya di lingkungan sendiri mungkin rasanya sendirian, karena kan nggak banyak orang yang mengalami hal yang serupa, kayak tetangganya atau keluarganya mungkin nggak ada yang mengalami hal yang sama, jadi nggak relate sama cerita-ceritanya dia. Kalau misal dia pingin curhat tentang betapa besar biaya yang dia keluarkan untuk anaknya, itu yang lain mungkin nggak relate. Akhirnya memang mungkin di MOR itu karena memang kita senasib sepenanggungan, punya anak-anak yang dianugerahi kebutuhan khusus dan penyakit langka, otomatis relate obrolannya gitu. Jadi memang adanya banyak kesamaan itu yang membuat kita semangat untuk berkumpul, semangat untuk menyebarkan dukungan lebih luas lagi, nggak cuman di lingkup internal support group MOR sendiri, tapi juga keluar gitu. Malah kadang ibu-ibu itu akhirnya yang mengajak ibu-ibu lain yang belum tergabung, yuk gabung. Mungkin itu sih, mungkin merasa kalau ada di dalam wadah yang kesamaannya banyak, jadinya memang lebih banyak manfaat yang bisa didapat dari segi psikis gitu, dukungan moral terutama ya, mungkin itu. Ada tantangan-tantangan yang sama nih. Yang pertama memang untuk anak-anak dengan penyakit langka, biasanya tantangannya adalah bagaimana menjaga kesehatan anak itu sendiri. Karena rata-rata anak-anak dengan penyakit langka ini rentan sekali terkena sakit, karena kan imunitasnya rendah. Jadi mudah sekali sakit batuk pilek, kemudian sesak nafas, pneumonia, kejang, seperti itu. Jadi memang anak-anak dengan penyakit langka ini lebih mudah sakit daripada anak-anak lainnya. Kemudian juga tantangan seperti mencukupi nutrisinya itu juga tantangan, karena anak-anak dengan penyakit langka seringkali kesulitan untuk makan. Banyak yang harus menggunakan selang NGT yang makan melalui selang terhubung langsung ke lambung seperti itu. Kemudian tantangan yang untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu adalah tentang kemandirian biasanya. Jadi bagaimana orang tua ini menyiapkan anaknya agar bisa mandiri, minimal toilet training saja itu udah pencapaian besar sekali untuk kami, orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Kemudian tantangan ekonomi, karena memang pengeluaran ekonomi, pengeluaran untuk kebutuhan anak-anak spesial kami ini besar. Ada biaya terapi, ada biaya sekolah khusus, ada biaya shadow teacher, mungkin yang sekolahnya butuh shadow teacher. Kemudian obat-obatan dan tindakan yang mungkin tidak di cover oleh BPJS. Kemudian makanan-makanan khusus seperti susu tinggi kalori, itu kan juga kami harus beli sendiri. Jadi itu memang harganya kan juga mahal. Kemudian untuk anak-anak yang belum bisa toilet training sampai besar, otomatis bertahun-tahun harus pakai popok nih. Itu juga pengeluaran. Jadi memang tantangan ekonomi ini lumayan ya untuk kami para orang tua anak berkebutuhan khusus, terutama kalau yang tinggal di kalau di kota mungkin masih dekat ya ke rumah sakit, ke tempat terapi, tapi kalau yang di daerah di agak pelosok itu kasihan, meskipun misalnya terapinya bisa BPJS, tapi dia harus menempuh berapa puluh kilometer dan transportasi itu kan tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Jadi memang tantangan biaya ini cukup luar biasa untuk kami ya para orang tua ABK. Kemudian juga tantangan seperti stigma. Nah, stigma negatif dari masyarakat ini hampir semua ibu yang ada di MOR Community maupun follower kami di IG itu yang pernah komen-komen, semua pernah mengalami stigma tersebut. Jadi disalahkan karena anaknya berkebutuhan khusus, itu katanya salah ibunya.
kemudian karena lupa meminta doa ketika hamil, gitulah. Pokoknya intinya memang stigma yang melekat itu adalah anak itu kondisinya disabilitas dan punya penyakit langka karena kesalahan orang tua, karena dosa orang tua. Itu sih yang melekat sekali pada kami. Hampir semua mengalami. Dan rata-rata yang menyakitkan itu adalah kadang-kadang komentar itu kan datang dari lingkungan terdekat. Ada yang dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, itu yang bikin sakitnya luar biasa. Kalau itu diucapkan oleh orang yang nggak kenal atau orang yang jarang kenal, mungkin nggak terlalu sakit. Tapi ketika itu justru datang dari lingkup internal yang harusnya jadi support system terbesar, nah itulah yang membuat orang tua ABK seringkali merasa hancur. Oleh karena itu memang ya itulah kita buat More Community, karena kadang-kadang mereka nggak bisa curhat sama orang terdekatnya, akhirnya mereka curhatnya sama More. Dan itulah kenapa More sering membuat konten atau acara-acara yang bertujuan untuk masyarakat ini suatu saat bisa menghapus stigma negatif tentang anak dengan disabilitas, termasuk juga untuk keluarganya. Kami sih sadar ya bahwa memang stigma negatif ini itu kan ada di masyarakat karena minimnya informasi edukasi terkait info-info terkait penyakit langka dan disabilitas ke masyarakat. Akhirnya memunculkan mispersepsi, memunculkan hoax-hoax, kemudian berujung pada stigma-stigma tersebut. Sejujurnya memang sulit untuk menghapus stigma yang sudah melekat di masyarakat ya. Yang bisa kami lakukan, yang bisa More lakukan adalah memang berusaha memberikan edukasi ke masyarakat terkait info-info seputar penyakit langka dan disabilitas itu sendiri. Memang itu sih satu-satunya cara yang kami rasa bisa kami lakukan. Memang mungkin ini bukan cara yang cospleng akan bisa langsung mengubah pandangan masyarakat, enggak. Karena memang kami tahu stigma ini memang pasti pelan-pelan terbentuknya, sehingga memang untuk dihilangkan juga harus pelan-pelan. Karena itu memang kami mempercayai bahwa semakin banyak, semakin masif edukasi terkait penyakit langka dan disabilitas ke masyarakat, nantinya akan bisa pelan-pelan menghapus stigma itu sendiri. Untuk stigma ini sebenarnya efeknya itu panjang ya untuk orang tua ABK. Bukan hanya membuat mereka sedih, tapi membuat akhirnya orang tua ini sulit untuk mencapai fase acceptance terhadap anaknya. Karena kan ketika orang tua itu baru pertama kali mendapatkan diagnosis bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus atau memiliki penyakit langka, itu rata-rata nggak semua orang tua itu bisa langsung menerima. Jadi biasanya mereka denial dulu, masa sih kayak gitu. Kemudian ditambah stigma negatif itu tadi, otomatis mereka semakin menyangkal gitu, sulit untuk mereka menerima. Dan ketika orang tua ini belum bisa menerima kondisi anak, maka yang rugi adalah anaknya. Karena ibaratnya kan orang tua ini adalah gerbang anak ya. Ketika mereka masih menutup diri, otomatis kan intervensi tidak bisa dilakukan. Biasanya orang tua itu memilih untuk nggak kontrol deh ke dokter karena takut dokternya ngomongnya aneh-aneh gitu. Jadi belum bisa menerima gitu kan. Akhirnya nggak dibawa kontrol. Kemudian yang harusnya dibawa operasi malah memilih sembunyi, nggak kontrol karena takut disuruh operasi lagi kayak gitu. Akhirnya anaknya nggak dapat akses pengobatan. Terapi juga gitu. Kalau orang tuanya masih belum menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus, butuh intervensi khusus, ya kan nggak dibawa anaknya ke tempat terapi. Otomatis anaknya didiemin aja di rumah. Jadi memang efeknya ini panjang tentang stigma ini. Jadi memang kami harap sih suatu saat pemerintah bisa membantu, terutama dalam menyebarkan informasi terkait anak berkebutuhan khusus dan penyakit langka ini, kalau bisa mungkin dimasukkan ke kurikulum sekolah mungkin, sehingga dari level sekolah itu anak-anak sekolah sudah tahu seenggaknya bahwa ada teman-teman kita nih yang kondisinya memang sedikit berbeda. Harapannya nanti kan juga tidak ada pembulian terhadap anak-anak ABK ini, seperti itu sih. Ini hasil sharing ibu-ibu juga ya di grup More Community itu ya. Tentang sekolah ini juga tantangan banget buat kita. Karena dari pemerintah sendiri itu kan sebenarnya sudah mewajibkan sekolah itu untuk tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah inklusi, terutama sekolah-sekolah negeri, wajib inklusi gitu. Tapi tidak dibarengi dengan pemberian bekal kepada sekolahnya, kepada gurunya untuk bisa menghandle murid yang berkebutuhan khusus. Akhirnya ada anak-anak yang diterima di sekolah inklusi tapi kayak dibiarin gitu aja sama sekolah sama gurunya. Yang penting nggak mengganggu temennya gitu. Tapi tentang apakah anak ini bisa menyerap ilmu, apakah cara yang diberikan dalam memberikan ilmu ini cocok untuk anaknya, itu jadinya tidak diperhatikan karena memang tidak ada kompetensi. Gurunya tidak memiliki kompetensi untuk itu, sekolahnya juga belum siap.
Tidak ada sistem, tidak ada kurikulum yang mereka siapkan untuk anak-anak itu. Ada lagi yang sekolahnya sudah siap, kurikulum gurunya ada penolakan dari wali murid yang lain. Jadi ada wali murid yang protes ke sekolah, jangan diterima dong anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadinya itulah, ada yang akhirnya pindah karena ada tekanan dari wali murid yang lain. Jadi itulah, memang untuk program dari pemerintah sendiri sudah bagus untuk mewajibkan sekolah menerima itu, tapi timpang dengan pemberian edukasi baik untuk itu gurunya, sekolahnya maupun wali murid yang lain ini. Jadi itulah. Tapi kami tidak menyalahkan sekolah ya. Kadang-kadang sekolah itu memang kan terhimpit oleh aturan. Sama negara diwajibkan menerima ABK, tapi tidak ada fasilitas edukasi yang diberikan untuk mensupport itu gitu. Jadi kami paham sih. Bahkan guru-guru itu juga masih banyak yang belum paham tentang disabilitas. Saya pernah diundang jadi narasumber di Zoominar guru-guru gitu ya. Pertanyaan mereka itu dasar-dasar sekali. Jadi misal kayak siapa saja yang termasuk anak berkebutuhan khusus, mereka itu belum paham gitu loh. Jadi disitulah memang saya menyadari bahwa ternyata pemerintah ini kurang banget ya berarti sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi memang harapan kami sih pemerintah ini benar-benar serius gitu. Jadi jangan isu-isu disabilitas anak berkebutuhan khusus ini jangan dibuat dalam tanda kutip jualan aja, jangan dibuat keren-kerenan aja, tolonglah diseriusin karena memang kebutuhan kami ini besar dan kami tuh minim sekali dukungan gitu. Jadi kami harap pemerintah bisa lebih serius lagi dalam mendukung anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kebahagiaan itu bukan sesuatu hal yang dicari, tapi adalah sesuatu hal yang kita ciptakan gitu. Dan ternyata saya belajar dari anak-anak berkebutuhan khusus ini bahwa bahagia itu sangat sederhana gitu. Mereka itu kan hatinya suci ya. Mereka itu dengan hal-hal yang sederhana sekali mereka itu bisa bahagia. Kemudian juga belajar dari pengalaman para orang tua ABK ini. Kebahagiaan mereka sederhana banget. Sesederhana anaknya sehat. Bulan ini anakku tidak batuk pilek, Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali. Bulan ini anakku nggak opname, nggak masuk rumah sakit, Masya Allah, senang sekali. Hari ini anakku makannya lahap. Hari ini anakku mulai mampu makan dari mulut, walaupun sedikit, karena biasanya dari selang, Masya Allah sekali. Jadi memang kebahagiaan itu berasal dari hal-hal yang sangat sederhana. Dan sebenarnya rasa bahagia itu adalah kita ciptakan sendiri. Bagaimana kita bisa melihat apa yang kita jalani, kemudian kita mau menjalani takdir kita itu dengan sedih atau dengan berbahagia, itu sebenarnya adalah pilihan kita. Kemudian untuk kesuksesan sendiri, mungkin kalau dulu saya mendefinisikan kesuksesan itu sebagai pencapaian luar biasa yang berhubungan dengan materi, dengan jabatan, dengan prestasi yang menonjol, mungkin seperti itu. Tapi setelah menjadi orang tua ABK dan mendengar cerita para orang tua ABK lain, adalah kesuksesan itu sebetulnya adalah lebih ke bagaimana kita bisa menjadi diri yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Misalnya ketika mengetahui anak saya berkebutuhan khusus, saya sangat down, saya sedih, saya terpuruk, saya terus-terusan menyalahkan diri saya sendiri. Kemudian sekarang saya bisa menerima hal itu dengan ikhlas. Kemudian saya bisa menghargai diri saya sendiri, saya mulai menyayangi diri saya sendiri. Ya, itu merupakan salah satu bentuk kesuksesan yang sudah saya capai, saya rasa sih seperti itu. Jadi memang harapan kami ini kan panjang ya. Jadi kami harap ada nanti penerus-penerus di pengurus MOR Community yang bisa meneruskan kami, karena kan nggak mungkin kita bersebelas terus gitu. Jadi memang harapannya MOR bisa berkembang, bisa memiliki banyak pengurus-pengurus baru yang nanti bisa estafet melanjutkan MOR Community. Setiap tahun biasanya kita open recruitment untuk kepengurusan MOR Community. Itu biasanya kita buka untuk ibu-ibu ABK yang ada di support group maupun masyarakat umum. Untuk para masyarakat umum, bahwa perlu dipahami, semoga semua bisa memahami bahwa anak dengan penyakit langka dan anak berkebutuhan khusus itu, meskipun dia memiliki beberapa hal yang berbeda dari anak-anak lain, tapi sebetulnya mereka itu juga punya hak yang sama untuk diterima, untuk dicinta, untuk didukung.
sebagaimana mestinya. Walaupun mereka itu terkadang terlihat cuek, tidak mendengarkan, tapi sebenarnya mereka itu mendengarkan komentar-komentar kalian. Jadi tolonglah untuk memberikan komentar yang baik, baik itu untuk anaknya maupun untuk keluarganya. Karena bagaimanapun anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan produk gagal, bukan karena Allah itu luput menciptakan jantung yang sempurna atau luput menciptakan otak yang sempurna untuk mereka, tidak. Tapi ya memang Allah berkehendak menciptakan mereka dengan begitu adanya. Oleh karena itu mereka itu sama posisinya dengan anak-anak lain, dengan kita-kita semua manusia itu posisinya sama. Jadi tolong jangan didiskriminasi, tolong jangan dihina, jangan diberikan stigma-stigma negatif, tapi rangkullah, terimalah, dukunglah, dan juga cintalah kepada mereka.